Jemaah sekalian dirahmati Allah, segala puji milik Allah, salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca Quran terlebih dahulu surah Ali Imran ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
وأولئك هم وقود النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7, artinya dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat tentang hukum. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Allah, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kepada kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguh engkau maha pemberi ya Allah. Ya Allah, janganlah, ya Allah, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari tiada keraguan pada hari tersebut, yakni maksudnya pada hari kiamat. Sungguh Allah tidak pernah menyalahi janji. Yang terakhir, sesungguhnya orang-orang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta, benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Maksudnya harta mereka sebanyak apapun tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Anak mereka sekuat apapun dan sehebat apapun tidak akan pernah menyelamatkan mereka dari azab Allah, dan mereka itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tadabburi ayat 7 dulu jemaah. Penjelasan tentang ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi jamaah yang dirahmati Allah, hunna ummul kitab. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an, yakni terbagi ke beberapa. Yang satu muhkamat, ayat-ayat tentang hukum, yang satunya lagi ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang nanti ada penjelas di dalamnya terkait dengan hadis-hadis Nabi SAW atas apa ayat yang disampaikan. Contoh, Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, perintah untuk mendirikan sholat. Tapi terperincinya sholat ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis? Ada dalam hadis. Makanya kadang tadi yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kadang-kadang orang-orang yang condong kepada kekufuran, mereka berusaha mencari celah lewat ayat-ayat mutasyabihat untuk mengingkari apa yang Allah perintahkan, untuk menyerang balik kaum muslimin, atau untuk membuat kaum muslimin pemahamannya menjadi rancu. Contoh, ada ayat Al-Quran bunyinya, la taqrabus salah wa antum sukara, jangan kamu sholat ketika kamu sedang mabuk. Ayat ini adalah perintah tidak diperkenankannya sholat ketika dia sedang dalam keadaan mabuk. Namun demikian bukan berarti nanti selepas itu dia mendapati ada orang-orang kufar, faqtuluhum haitsu saqiftumuhum au haitsu wajadtumuhum. Kalau kamu ketemu orang-orang kafir, faqtuluhum, hendaknya dibunuh. Lah, ini ayat nih kalau dipahami tanpa guru, bisa bahaya jemaah. Ada orang kamu apa? Wah, bisa ditebas kepalanya, bahaya kan? Memahaminya bukan seperti itu, tapi memahaminya ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi yang dimaksud di ayat tersebut bukan kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang kafir yang jelas dan terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Sedangkan kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup di bawah naungan pemerintah muslim, yang mana dijamin keselamatan harta, darah, dan kehormatannya. Harta, nyawa, atau darah, dan kehormatan itu dijaga. Jadi nggak boleh sembarangan. Dalam muamalah duniawiyah, kita diperkenankan jamaah untuk bermuamalah dengan orang-orang kufar, sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka waktu fase-fase bagaimana Nabi SAW di Mekah.
Juga sebagaimana para sahabat tabi'in itu pun juga meneladani baginda Nabi SAW. Mereka jumpa dengan orang-orang Yahud wa Nasara dan mereka bermuamalah, tapi tidak dalam perkara akidah, hanya sekedar muamalah. Ada ayat-ayat mutasyabihat. Bisa jadi makna yang terkandung dalam ayat mutasyabihat ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat-ayat muhkam, ayat-ayat hukum. Dan bisa jadi mengandung makna yang lain jika dilihat dari segi lafaz dan susunan-susunannya, tapi bukan dari segi maknanya. Jadi ayat ini boleh jadi yang terkandung maksudnya sama dengan teksnya, bisa jadi berbeda. Saya ulangi nih jemaah, ini ayat-ayat mutasyabihat ini boleh jadi sama yang terkandung dengan teksnya, bisa jadi berbeda. Contoh yang tadi, jadi multi interpretasi kalau dalam bahasa akademis ya. Jadi begini jemaah, yang tadi dikatakan kalau kamu mendapati orang-orang kufar faktuluhum, kalimat faktuluhum ini bisa jadi sama teksnya, bisa jadi tidak. Oh ternyata berdasarkan pendapat Imam Qurtubi, Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir, bukan, maksudnya bukan faktuluhum yakni langsung saja engkau hilangkan nyawa mereka, bukan. Lihat dulu kafirnya ini kafir apa? Kafir harbikah? Kafir zimmikah? Kafir mu'ahadkah? Sedangkan kita tahu ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang membunuh mu'ahadan, orang kafir mu'ahad, ini juga sama dengan kafir zimmi kurang lebih. Mohon maaf ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, tidak akan pernah mencium bau wanginya syurga. Padahal wanginya syurga bisa dicium dari jarak kada wa kada, sekian dan sekian jauhnya, luar biasa. Wangi syurga itu udah kecium. Tapi untuk orang yang asal membunuh tidak mencium wanginya syurga, walaiyazubillah. Makanya ini kan bahaya kalau difahami dengan tanpa guru. Pentingnya sebagian para ulama mengatakan siapa yang belajar dengan kitab saja tanpa disertai dengan guru, fasyaitanu waliyuh, maka ada kemungkinan syaitan menjadi gurunya. Fasyaitanu ustazu, maka syaitan akan menjadi ustadznya atau jadi gurunya. Maka jangan sampai kita belajar tanpa guru, hendaknya kita belajar dibimbing oleh seorang guru. Kalau nggak bisa offline, online. Namun demikian online ini harus dipastikan akun ini benar nggak ada orangnya. Jangan sampai ada akun fake yang nanti itu menggabungkan, menukilkan beberapa yang tujuan yang kita nggak pernah tahu apa tujuannya. Maka pastikan kalaupun belajar di dunia maya lewat YouTube, TikTok, Instagram, live streaming misalkan juga salah satunya, maka pastikan orang yang Anda tonton itu ada di dunia nyata. Yang terus kemudian ketika Anda bisa dapati majelis ilmu beliau di tempat yang sesungguhnya artinya offline, maka datanglah secara offline. Karena ada perbedaan antara majelis ilmu online dan majelis ilmu offline. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Dan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang dinasakh, artinya dihapus, didahulukan, diakhirkan perumpamaan-perumpamaan, sumpah dan apa yang harus diimani, tapi bukan berupa amal perbuatan. Muhammad bin Ishaq bin Yasar rahimahullah berkata, firman Allah, minhu ayatum muhkamat, di antara sisi Allah, artinya di antara ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah itu ada ayat-ayat tentang ayat-ayat hukum. Contoh, hukum di dalam Al-Quran berisi hujjah, pedoman bagi seorang hamba, menolak bantahan-bantahan orang-orang yang menyeru kepada kebatilan, dan ayat-ayat ini tidak mengalami perubahan sampai hari kiamat. Tentang ayat-ayat hukum, contoh ayat hukum tentang perihal sholat, zakat, haji, ayat-ayat tentang kisos, ayat-ayat tentang hudud, ayat-ayat tentang cambuk, potong tangan, itu sebenarnya nggak berubah sampai hari kiamat. Dan ayat ini akan terus relevan sampai hari kiamat, dalam arti siapa yang mengamalkannya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, bagi kalian di dalam hukum kisos itu sejatinya ada kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang mengamalkan isi daripada Al-Quran memang the best, luar biasa hadirin, karena Allah yang paling tahu prototip kita sebagai seorang manusia. Karena itulah Allah juga berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ,
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada zaygun. Apa makna zaygun? Sesuatu yang menyimpang. Ada kalimat dari Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, yu'jibuka rabbuk, Allah itu takjub kepada syabun, anak-anak muda, laisat lahu sabwah, yang tidak condong kepada kesesatan. Yu'jibuka rabbuka syabun laisat lahu sabwah, sungguh Allah tertakjub kepada seorang anak muda, laisat lahu sabwah, hatinya tidak dicondong oleh syahwatnya, gerak-geriknya tidak condong kepada kekeliruan, hidupnya penuh agenda untuk menuju surga. Nih Allah suka sama anak muda model begini. Dan hadis ini berlaku bukan hanya kepada anak muda, tapi maksudnya syab itu anak muda, tapi nanti secara global umum siapapun hambanya Allah yang tidak punya kecondongan kepada kekeliruan, zaigun kalau dalam ayat ini, dia nggak condong ke sana. Artinya hidupnya itu dikawal sepenuh-penuhnya dengan bimbingan Allah dan atas pertolongan Allah. Banyak di antara kita hari ini mungkin melihat ya jemaah, fenomena-fenomena di mana orang itu sekarang menjadi penyembah hawa nafsu, menjadi penyembah kecondongan kepada kekeliruan, bukan lagi mereka mau taat kepada baginda Rasulullah SAW dan mentaati mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul, taat Allah, taat Rasul. Tapi sekarang sebagian mereka sudah pelan-pelan menjadi penyembah hawa nafsu mereka. Mereka sekarang bukan lagi tentang bagaimana mereka memberi dampak manfaat positif, tapi yang mereka utamakan adalah tentang angka, mungkin tentang viewers, mungkin tentang jumlah followers, mungkin tentang apapun terkait perihal dunia tanpa ada sumbangsi kebermanfaatan yang mereka berikan. Kadang-kadang itu ada, wal'iyazubillahi min dzalik. Sedangkan kita kaum muslimin itu selalu dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kebermanfaatan itu menjadi titik ukur. Siapa manusia yang paling baik, yang paling besar manfaatnya, yang paling besar dampak efek positifnya. Semakin banyak orang menantikan kebermanfaatan dari Anda, kita, maka semakin besar juga potensi kebaikan dan keberkahan yang kita dapat. Semakin banyak orang bilang terima kasih sama kita, makin banyak juga insya Allah kebaikan dan keberkahan kita dapat selama ikhlas ibtigha'a mardhatillah, fokus cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang hatinya itu condong kepada zaygun, kesesatan, dia condong kepada yang dhal, dia condong kepada kemusyrikan, dia condong kepada berbuat maasi, dia condong kepada sesuatu yang lebih dekat kepada hawa nafsu yang dia perturutkan, lebih-lebih dia menyembah kepada selain Allah, wal'iyazubillahi min dzalik, dan mereka pun keluar dari kebenaran. Sudah kan, siapa-siapa yang dekat dia kepada kecondongan hawa nafsunya, maka akan lebih mudah syaitan menggiringnya keluar daripada kebenaran, dekat menuju kebatilan. Jadi awalnya itu syaitan tidak langsung ceklak gitu, enggak, dekat dengan hawa nafsu, jauh dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Makanya kan Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatish syaitan, jangan ikuti khutuwat, bukan khat. Khat itu satu garis, khat. Makanya dalam banyak pertemuan biasanya di pondok pesantren itu ada pelajaran khat, menulis bahasa Arab khat dengan satu garis. Kalau khutuwat itu langkah-langkah tuh, banyak garis gitu. Makanya kalimat Al-Quran itu Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatish syaitan, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan, karena syaitan itu punya beragam macam langkah, bukan cuma satu langkah, tapi berlangkah-langkah. Dia nggak bisa nyerang kita lewat kanan, dia jatuhin kita lewat kiri. Nggak bisa lewat kiri, lewat depan. Oh, lewat depan ketahuan, lewat belakang, barat daya,
atas, lewat bawah. Nggak bisa lewat kita, lewat anak. Nggak bisa lewat anak, lewat istri. Nggak bisa lewat istri, lewat mertua, orang tua, tetangga, rekan bisnis, partner kerja, karyawan, sahib akrab. Intinya syaitan akan selalu punya jutaan, bukan ribuan lagi ya jemaah, jutaan langkah untuk menjatuhkan seorang hamba ikut di jalannya. Dan syaitan nanti pada hari kiamat, Al-Quran surah Ibrahim, besok nanti kalau kita bahas surah Ibrahim, ini akan ketemu sama ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syaitan berkata, kata syaitan, fala talumunni walumu anfusakum. Orang yang akhirnya condong kepada zaigun, kepada kekeliruan, dia menjauh daripada kebenaran, nanti lama-lama pada hari akhirat tentu saja dia akan menyalahkan syaitan, sedangkan syaitan akan berkata, fala talumuni, fala talumuni. Jangan kamu salahkan saya, kata syaitan. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu mau ikut sama saya? Dan di dunia ini hadirin, masya Allah, tabarakallah, akan ada banyaknya luar biasa godaan-godaan yang tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Bahkan godaan itu kalau boleh kita takar dalam kehidupan kita, datang setiap detik. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kita lebih butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum sehari 2 kali, cukup 3 kali alhamdulillah. Tapi ilmu kita butuh tiap saat, ilmu kita butuh tiap detik, ilmu kita butuh tiap episode mengarungi hidup kita. Ilmu kita butuh setiap waktu, bangun tidur sampai tidur lagi kita butuh itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Siapa yang hatinya condong kepada zaigun, kekeliruan, penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka mereka akan menukil sebagian ayat-ayat mutasyabihat. Artinya mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk mereka selewengkan dengan akal mereka yang penuh keterbatasan. Contoh lagi, ada kalimat Allah begini ya jemaah, Quran surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Ini orang yang condongnya kepada zaigun, penyimpangan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah. Lalu mereka menukil kalimat-kalimat mutasyabih dalam ayat yang menyebabkan mereka nanti menghadirkan fitnah, wabtigha ta'wili, dan mereka mentafsirkan sesuka hawa nafsu mereka sendiri. Itu mereka-mereka orang yang condongnya kepada kesesatan. Dengan ayat itu mereka bilang apa? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Terus mereka bilang kalimatnya begini, loh kan yang gak boleh itu mendekatinya, lah kalau zinanya mah. Ini akal sehatnya udah yang tadi yang dikatakan Allah dalam Al-Quran tuh udah zaigun, udah menyimpang, sehingga mereka tuh sulit menerima kebenaran yang datang jemaah. Kan kalimatnya zaigun itu diantaranya mereka mendekat kepada kebatilan sehingga mereka jauh daripada kebenaran, karena udah dekat sama kebatilan. Nah jemaah, bahayanya tuh orang-orang yang semakin kadang-kadang hatinya itu terlalu jauh dari Allah, agak-agak mohon maaf kadang sulit jemaah mau kembali kepada Allah kalau bukan atas pertolongan Allah. Makanya kalau pagi ini sahabat di rumah di TikTok, YouTube, Instagram, lah kok pagi ini saya ngaji ya, itu bukan karena alasan, karena boleh jadi Allah sedang memilih kita untuk, hambaku ayo yuk segera kembali kepadaku, kamu ini udah terlalu jauh hambaku, jangan jauh-jauh dariku, nanti tambah jauh tambah susah baliknya, kan gitu analoginya jemaah. Orang itu kalau salah jalan, contoh misalkan begini hadirin, contoh misalkan begini, ini tujuan kita nih di sini jemaah,
Ini tujuan kita nih di sini. Set, oke? Ini kita di sini. Set. Harusnya kan tinggal jalan begini kan, set nyampe, ya kan? Anggap saja ini perumpamaan mendekat kepada Allah, sedangkan ini diri kita. Kalau diri kita tuh terus ke sini menjauh dari Allah, artinya sedangkan misalkan ke kanan sinilah menuju Allah, jalan-jalan menuju Allah, kita ke kiri begini. Makin jauh kita dari sumber, kan nanti pas manuver makin jauh nggak? Makin jauh. Perjalanan makin capek nggak? Makin capek. Perjalanannya butuh proses panjang nggak? Proses panjang. Terus makin jauh dari kebenaran, terus manuvernya makin jauh nggak? Manuvernya makin jauh jemaah. Kalau udah sejauh ini gimana mau manuver? Begitu mau manuver begini tertatih-tatih. Baru sampai sini udah patah. Akhirnya nggak dapat di sini. Baru perjalanan sampai sini, perjalanan hijrah udah patah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10, jemaah hafal ayatnya semuanya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kadang hati mereka itu kalau sudah zaigun, cenderungnya kepada zaigun, sebuah penyimpangan yang membuat mereka dekat dengan kebatilan, jauh dari kebenaran, nanti membuat mereka itu semakin lama jauh berpenyakit hatinya. Fazadahumullahu marada. Bahayanya kalau sudah Allah tambahkan penyakit dalam relung hatinya. Ada ayat Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, sekali-kali tidak akan seseorang itu mendapatkan cahaya ketika hatinya sudah ditutup dengan ron. Sebagian ulama itu mengatakan ron itu adalah tinta hitam, tinta hitam yang menutupi hatinya karena perbuatan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa kok dia dapat tinta hitam? Ma kanu yaksibun, itu dia dapatkan karena apa yang dia usahakan. Yaksibun, dia berbuat begitu, makanya tetesin tinta hitam. Sebagaimana riwayat Muslim, kata Nabi SAW, yaqulu Nabi SAW, barang siapa yang berbuat buruk, nukitat fihi nuqtatun sauda. Barang siapa yang berbuat maksiat, keliru, berbuat penyimpangan, tanpa pernah mau segera taubat kepada Allah, nanti Allah titikkan ke dalam relung hatinya nuqtah, sebuah titik sauda berwarna hitam, sehingga hatinya gelap. Kalau sudah gelap, cahaya sulit masuk. Perumpamaan lagi jemaah, kalau ini diibaratkan sebuah kopi yang ada ampasnya, lalu kita minum kopinya. Setelah kita minum ada ampasnya. Ampasnya kalau didiamkan selama 1 hari, hari kedua kita cuci, masih agak-agak mudah mencucinya karena ampasnya belum begitu kerak, menjadi kerak yang mengeras. Tapi kalau ampasnya sudah didiamkan selama 20 tahun, jadi apa jemaah? Udah jadi mumi ini ampasnya, kerak, udah sulit kita bersihkan karena udah berapa tahun didiamkan. Ini ampas kopi kurang lebih selama 20 tahun, sudah mengerasnya luar biasa. Bahayanya, tanpa sadar, kalau kita selalu berbuat keliru tanpa pernah mau segera bertobat kepada Allah, lama-lama efeknya ke sana. Agak sulit menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan, hati ini sulit tergerak dalam ketaatan, sulit untuk membersamai dalam tiap episode yang baik-baik. Kelirunya, saking sudah menutupi mata dan jiwanya, membuat matanya tidak lagi indah memandang kebaikan, sehingga mata yang tadinya mata lebah berubah lama-lama menjadi matanya mata lalat. Wal iyadu billahi min dzalik. In huwa illa 'abdun an'amna alaih. Nanti ujung-ujungnya mereka mengingkari para
nabi, mengingkari para rasul, dan seterusnya. Dan ini ayatnya tentang Az-Zukhruf ayat 59 tentang Nabi Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian. Dan seterusnya, wabtigha'a ta'wili, mereka berusaha mencari takwilnya sendiri menurut versi mereka sendiri berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri. Contoh lagi ayat-ayat tentang riba, mereka memutarbalikkan contoh kalimat-kalimatnya adalah wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Loh, riba itu yang seperti apa dulu? Nah, nanti mereka seperti itu nih bilangnya. Nah, kalau kami begini, kami kan begitu. Akhirnya mereka berusaha untuk memutarbalikkan ayat-ayat Allah sehingga mereka condong kepada zaygun wal iyadu billahi min dzalik. منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Mereka menukil ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya berdasarkan hawa nafsu mereka, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Allah dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Artinya ayat-ayat ini tuh penjelasannya sudah ada. Kepada siapa dijelaskan? Orang-orang yang Allah beri hikmah. Hikmah itu artinya dua. Yang pertama ilmu, yang kedua juga bisa berarti kebijaksanaan. Salah satu yang disebut dengan pakar tafsir terbaik dunia siapa? Pakar tafsir terbaik dunia adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa beliau? Sepupunya baginda Nabi SAW yang dari kecil Nabi mendoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan sepupuku ini akan agama Islam dan ajarkan tentang takwil-takwilnya, tafsir-tafsir dari ayat-ayat baik muhkam, mutasyabihat, nasikh mansukh, ayat-ayat am dan khas, dan ayat-ayat seluruhnya. Maka kalau ditanya tafsir yang paling baik, ya pakar tafsir terbaik dunia Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya kan dari kemarin kita menukil perkataan beliau. Nanti ujung-ujungnya baik tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, juga tafsir Qurtubi, juga tafsir-tafsir yang lain. Nanti induknya selama mereka banyak menukil kalimat Sayyidina Abdullah bin Abbas, menginduk kepada tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena beliau dalam hal ini juga Nabi SAW mendoakan agar beliau memahami tafsir-tafsirnya. Sehingga kita tuh bukan dengan kacamata kita, tapi dengan kacamata bagaimana ayat itu turun, Nabi mengajarkan, lalu Allah Subhanahu wa taala membimbing hatinya Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk mengajarkan kepada yang lain. Bahkan bukan cuma ayat Al-Qur'an. Kata cicitnya baginda Nabi SAW, cicitnya Nabi itu pernah berkata, kami dulu diajarkan maghazi Rasulullah, tentang peperangannya baginda Rasulullah SAW, itu sebagaimana kami diajarkan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Allah. Lalu cicitnya Nabi SAW juga pernah mengatakan, kami diajarkan kisah-kisah tentang episode perjuangan dakwah Nabi itu seperti kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi belajar tentang episode perjuangannya Nabi itu kayak belajar Al-Quran dan belajar menghafalkan serta belajar memahaminya dengan baik. Jadi Nabi itu di sini tempatnya, waktu Ghazwah Uhud itu di sini, waktu Jabal Rumat 50 pasukan pemanah itu ditaruh di Jabal Ainain, Jabal Rumat itu tempatnya di sini. Diberitahu itu detailnya bukan main. Dan mereka itu diajarkan ilmu-ilmu itu sebagaimana mereka belajar Al-Quran. Berarti episode demi episode mereka lalui bukan cuma tentang menghafal ayat-ayat, tapi juga tentang praktik lapangan
Gimana nih kisahnya? Apa nih yang bisa kita adopsi dalam perjuangan, dalam menyebarkan kalimat Allah, atau dalam proses hijrah menuju Allah, kembali kepada Allah? Apa nih yang bisa kita ikuti? Apa yang bisa kita lalui? Apa nih yang bisa kita ikut sertakan dalam hal ini? Begitu jemaah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ayat selanjutnya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Nah, ini yang tadi. Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih dengan hawa nafsu dan kecondongan mereka kepada zaygun, maka mereka itulah orang-orang yang telah disebutkan Allah sebagai orang-orang yang dhal. Maka waspadalah kalian kepada mereka. Fahdharuhum juga bisa berarti maka jauhilah diri kalian kepada mereka, karena mereka ini condongnya kepada hawa nafsu mereka sendiri. Kok ada kalimat fahdharuhum? Jauhlah diri kita dari hal tersebut. Karena jemaah, kapan waktu kita terlalu sering, ingat ya, seperti air yang tadinya bening ditetesi tinta hitam, langsung butek jemaah. Ini air yang bening ketika ditetesi satu tinta hitam, butek. Dua tinta hitam, tambah pekat buteknya. Kalau ditetesi 50 tinta hitam, ya ini air yang tadinya bening menjadi hitam, lagi pekat. Kenapa? Karena banyak tertetes tinta hitam. Bahayanya hati kita itu semakin sering tertetesi tinta hitam, makin banyak dosa, makin banyak kelirunya, makin sering berbuat dosa dan maksiatnya, nanti lama-lama menghitam. Kalau sudah menghitam, cahaya sulit masuk. Maka sahabat, kalau hari ini subuh ini masih berkenan Allah menolong kita mendengarkan ceramah, mengikuti tausiah, walaupun ya dari rumah sambil ngantuk-ngantuk, dari rumah satu HP dengerin tausiah, satu HP scroll, dari rumah mungkin ya sambil lesehan lah, atau sambil rebahan, kaki yang satu di atas satunya yang lain, atau mungkin di rumah ada yang serius juga tentunya jemaah, atau ada yang sambil santai-santai. Bersyukurlah kepada Allah karena tidak semua orang diberi karunia untuk mendengarkan kajian. Bersyukurlah kepada Allah karena tidak semua orang diberi karunia untuk menerima cahaya kebaikan. Karena orang dengerin kajian aja itu udah orang-orang terpilih loh jemaah, ya enggak? Begini kenapa kita memilih ini? Itu kan udah Allah yang menggerakkan. Hambaku, aku tuh pengennya kamu tuh baik. Ayo yuk berubah. Hambaku, aku Allah inginnya kamu tuh kembali kepadaku, masuk ke surga yang paling tinggi. Ayo persiapkan. Allah maunya kita masuk surga oh jemaah. Ada hadis Nabi, kalau kamu berbuat maksiat dan mendapatkan sebuah teguran, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. La tazlimuna wa la tuzlamun. Sekali-kali engkau tidak akan pernah dizalimi oleh siapapun, dan engkau nanti di akhirat sudah tidak bisa lagi berbuat zalim kepada siapapun. La tazlimun wa la tuzlamun. Enggak menzalimi, ya kita juga enggak akan dizalimi. Kita itu akan dibalas sesuai dengan kadar perbuatan, dan kematian itu datangnya tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sehat bukan berarti hidup kita masih lama episode ini, belum. Boleh jadi hari ini hari kita yang terakhir dan kita akan berpulang membawa semua amal yang kemarin kita kerjakan. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang dirahmati Allah, tulis di kolom komentar, siapa yang buruk amalnya, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri.
Siapa yang buruk amalannya, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Apa makna takwil? Takwil di sini perkataan pertama Sayyidina Abdullah bin Abbas di halaman 116 jilid yang kedua, takwil berarti hakikat sesuatu apa yang dikembalikan kepada permasalahan awalnya, seperti firman Allah, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, wahai ayahku, ini hakikat, ini kenyataan, ini kebenaran mimpiku yang terdahulu. Takwil ini dalam Quran surah Yusuf ayat 100 ketika Nabi Yusuf menyampaikan bahwa apa yang terjadi terkait 7 sapi memakan 7 sapi kurus, memakan 7 sapi gemuk, yang ternyata menurut takwilnya beliau adalah akan datang 7 fase di mana makmur luar biasa, tapi nanti 7 fasenya lagi adalah paceklik. 7 tahun makmur, 7 tahun paceklik, dan ternyata benar takwilnya. Kurang lebih seperti itu jemaah yang dirahmati Allah. Lalu juga yang kedua, takwil itu juga bisa bermakna tafsir Al-Quran, keterangan-keterangan Al-Quran dan penjelasan-penjelasan mengenai sesuatu hal yang terkandung di dalam Al-Quran yang merujuk kepada apa yang dekat dengan maksud. Itu namanya takwil, tafsir, ibaratnya gitu jemaah. Seperti salah satu ayatnya yang kita baca, berikanlah kepada kami naba nabi ta'wili, berikanlah kepada kami tentang takwilnya. Takwilnya di sini artinya beritahu kepada kami bagaimana tafsirnya, bagaimana keterangan-keterangannya. Jadi takwil terbagi dua, satu hakikat aslinya, yang kedua tafsir keterangannya. Itu di halaman 116-117. Ini juga nukilan daripada pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin, ketika Nabi mendoakan Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkan sepupuku ini tentang agama, wa'allimhu ta'wil, dan berikan ia ta'wil atas kepemahamannya terhadap agama ini. Jadi ta'wil terbagi dua. Yang pertama artinya takwil terbagi dua. Yang pertama artinya hakikatnya, yang kedua artinya tafsir keterangannya. Itu arti takwil. Begitu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut ke ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak dapat sedikit, tidak akan pernah sedikit pun dapat menolak siksanya Allah yang datang kepada mereka. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menukilkan beberapa pendapat para ulama, di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta benda sebanyak apapun dan anak-anak mereka. Juga ayat ini itu kurang lebih mirip-mirip dengan Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang jamaah juga sering baca tiap malam Jumat atau tiap hari Jumat. Itu kalimatnya kurang lebih begini jamaah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaba wa khairun amala. Al-mal, hartamu, banun, anak-anakmu, zina, itu mah cuma perhiasan dunia aja. Yang kekal menemanimu itu bukan itu. Wal baqiyatus salihat, amal salihmu itu yang abadi. Wal baqiyatus salihat, kalau mau dapat keabadian dalam peneman saat perjalanan pulang, amal salih, bukan yang lain. Bukan harta kita yang jumlahnya puluhan juta itu, bukan toko kita yang cabang dan resellernya di mana-mana, bukan juga seputar jabatan,
bukan, tapi yang Allah akan membuat kita senang, membuat kita nyaman saat menghadap ke pangkuannya itu amal salih, wal baqiyatus shalihat. Juga di ayat ini Sayyidina Abdullah bin Abbas juga beliau menegaskan pada hari kiamat tidak akan lagi berguna permintaan maaf dari orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Mu'min, yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum, hari di mana tidak lagi berguna permintaan maaf orang-orang zalim. Hadirin, kalau mau minta maaf sekarang jemaah, kalau mau minta maaf sekarang, mumpung masih hidup di dunia, kalau mau minta maaf sekarang. Kalau kita minta maafnya nanti udah mati, nggak bisa jemaah. Tidak lagi berguna permintaan maaf kita, kecuali semuanya harus dibayar dengan pahala atau dibayar dengan dosa. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Bagi mereka orang-orang yang pernah berbuat zalim, laknatnya Allah, dan bagi mereka pula tempat tinggal yang buruk. Apa yang diberikan kepada mereka di dunia, baik harta maupun anak keturunan, tidak dapat mendatangkan manfaat sedikit pun di sisi Allah, dan tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab yang pedih. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Itu sebab karena apa yang mereka lakukan. Juga jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini juga dijelaskan dengan At-Taubah ayat 55. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu menarik hatimu sehingga hatimu condong kepada kesesatan dan jauh daripada Allah. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan harta dan bendamu dan anak-anakmu itu, Allah tidaklah memberikan itu kecuali ketika kamu lalai. Allah akan menyiksamu dalam kehidupan di dunia, dan Allah akan layangkan kepadamu siksaan juga sedangkan kamu di akhirat. Jadi harta benda itu, nah ini cocok nih, karena lagi ada bahasan tentang Rubicon dan segala macam. Jadi gini jemaah, harta benda itu bisa jadi siksaan di dunia, apalagi di akhirat. At-Taubah ayat 55. Allah membuat harta benda kita, jangan sampai dengan harta benda dan anak-anak kita itu membuat kita hatinya itu tertarik kepada itu, sampai fokus kita akhirnya lupa fokusnya harusnya kepada Allah. Makanya kalimatnya fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai kamu menaruh hatimu kepada harta dan anak-anakmu. Jangan sampai harta dan anakmu itu membuat hatimu tuh condong kepada mereka dan fokusmu tentang mereka, bukan lagi tentang surga. Hadirin, uang 56 miliar itu kan banyak ya jemaah. Saya aja belum pernah, jangankan uang 56 miliar, uang 1 miliar kayak apa bentuknya aja kita mungkin belum pernah tahu. Jangankan 1 miliar lah jemaah, uang 100 juta aja mungkin kita, 100 juta kayak apa bentuknya mungkin kita nggak pernah tahu jemaah. Ini 100 juta kayak apa sih wujudnya? Kalau bandel berapa bandel sih dia, berapa bendel sih dia? Mungkin kita aja belum pernah jemaah. Ini 56 miliar dengan harta benda berupa kemewahan motor, kemewahan mobil, kelapangan punya tanah di mana-mana. Hadirin, kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, ussisa ala taqwa, didasari, dipondasi dengan pondasi ketakwaan, jadinya hatinya ditaruh di sana dan hatinya condong kepada dunia, sehingga mereka lupa esensinya Allah titipkan padanya untuk apa. Tulis di kolom komentar ya sahabat, kita harus tahu esensi dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Ditulis di kolom komentar, kita harus tahu esensi Allah titipkan harta dan anak-anak kepada kita. Harus tahu nih esensinya apa. Esensinya buat apa? Semua titipan darinya untuk dikembalikan padanya. Nah, ini nih yang di caps lock besar-besar ya sahabat. Semua titipan darinya
untuk dikembalikan padanya. Artinya kembali ke rumus riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini semua titipan darimu, kembali padamu. Saya ulangin. Ini di caps lock ya sahabat, ditulis di kolom komentar di caps lock. Kita harus tahu esensi titipan Allah kepada kita. Yang esensinya itu adalah semua titipan darinya harus kembali kepadanya. Jadi nggak akan kemaki. Orang mah kalau dititipin jemaah, ya Allah ya Fat, nggak akan bergaya-gaya, lantas dengan sombongnya menginjak kepala anak orang, menendang kepala anak orang, sampai dia membuat anak orang terbaring koma. Nauzubillahi min dzalik. Dengan perilaku sikap arogannya nggak akan sampai jemaah. Karena dia tahu hakikatnya harta benda yang ia punya hanyalah titipan. Justru kalau Allah makin menjadi fokus tujuan utamanya, harta bendanya tuh dia parkirkan bukan di tempat-tempat maksiat, tapi harta benda, mobil motornya dia parkirkan di masjid. Motor bagusnya parkir di masjid, mobil primanya parkir di masjid. Bukan lagi untuk arogan-aroganan, sombong-sombongan, tapi untuk sadar bahwa titipan Allah harus dikembalikan kepada Allah. Ayo jemaah, saling mengingatkan ya jemaah, termasuk buat yang berbicara. Handphone lah terutama. Ya mungkin kita mah belum punya motor, belum punya kendaraan mobil yang prima, masih ngontrak juga. Handphone lah dulu. Fungsikan titipan yang namanya handphone ini untuk dipakai, tujuannya menuju Allah. Posting yang baik, upload yang baik, share yang baik, ikuti live streaming yang baik-baik. Begitu aja jemaah. Ada keburukan segera di skip, ada yang tidak senonoh segera dilewati, atau kalau perlu diblokir agar tidak ada akses-akses konten-konten yang kurang faedah dan kurang manfaat masuk ke FYP kita. Ini harus diperhatikan. Masuk ke beranda sosial media kita harus diperhatikan jemaah, agar nggak terlalu banyak yang mendistract upaya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sudah jam 6 lebih jemaah? Jam 6 pas. 1 menit. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 10, tutupan kalimatnya adalah wa ulaika hum waqudun nar. Kalau kita nggak mau sadar atas harta dunia dan anak-anak yang sejatinya harus kita bawa kepada Allah, malah kita condong kepada itu untuk memaksiati Allah, wa ulaika hum waqudun nar. Maka jangan salahkan siapapun kalau di akhirat nanti Anda menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan salahkan siapapun kalau nanti kita jadi bahan bakar api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Salam takzim buat keluarga besar di rumah, buat rekan-rekan di rumah. Semoga suatu saat bisa silaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.